pemirsa, karena Anda masih setia untuk bersama-sama dengan kami dalam seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Rita Theorupun dan Leonardo Syakema, akhirnya menggugat Komisi Pemilihan Umum KPU Kaimana ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut berkaitan dengan selisih hasil perhitungan suara yang menurut paslon nomor urut 2, Rita Theorupun dan Leonardo Syakema, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pasca penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Kaimana 15 Desember 2020 lalu, pasangan calon nomor urut 2 Rita Theorupun dan Leonardo Syakema langsung mendaftar materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Gugatan tersebut dilakukan karena menurut paslon Risma telah terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Bahkan menurut paslon Risma, terdapat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dalam setiap tahapan pada saat pelaksanaan pilkada kemarin. Dalam gugatannya, paslon Risma pun meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di sebanyak 53 TPS. Komisioner KPU Kaimana Divisi Hukum, John Philips Kirwa, saat ditemui siang tadi di ruang kerjanya mengatakan, terkait dengan gugatan paslon Risma ke MK, pihaknya akan siap menghadapinya. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 itu syarat utama untuk mengajukan sengketa, karena ada istilahnya itu ada signifikan. Kalau 2% ke bawah berarti ada signifikan, artinya kalau diulangi artinya selisihnya terlalu jauh, jadi ada kemungkinan bisa terjadi perubahan. Tapi pada dasarnya kita menghargai itu bagian dari pramuka, sebagai peserta pilkada, melihat para puas dengan hasil, terutama mendapat keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara kemarin. Dikatakan, rekapitulasi suara tingkat kabupaten sudah selesai dan jika ada paslon yang tidak menerima hasil dan akan menggugat ke MK, maka KPU siap menerima gugatan. Dia pun mengaku jika paslon Risma lebih banyak menggugat ke unsur TSM, artinya terstruktur, sistematis, dan masif. Dikatakan, selain itu juga terkait dengan adanya dugaan anggota KPPS yang berafiliasi kepada salah satu pasangan calon. Rekrutmen KPPS menurut dia sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Bahkan, alat bantu yang biasa dipergunakan untuk rekrutmen penyelenggara di tingkat bawah adalah Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya saat ini akan cross-check jangan sampai PPD, PPS, dan KPPS terlibat partai politik atau tim kampanye. Dari Kaimana, Papua Barat, Laurentius Mitan, Kabar Triton mengabarkan.